Shalom sahabat Gema yang dicintai Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin mengundang saudara menjadi orang-orang yang apa? Yang memiliki hati yang lemah lembut, memiliki hati yang rendah hati. Kenapa kita menjadi anak-anak Tuhan harus memiliki itu? Tahu nggak saudara? Karena ketika Anda memiliki hati yang rendah hati adalah orang-orang yang mewarisi negeri. Orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang memiliki bumi. Mari kita sama-sama belajar di dalam Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara yang terkasih, menjadi orang yang rendah hati bukan hal yang mudah, saudara. Menjadi orang yang rendah hati adalah menjadi orang yang sanggup menerima kekurangan orang lain. Menjadi orang yang rendah hati, saudara sedang menghancurkan keegoisan saudara. Saudara menjadi orang yang tidak mengandalkan kekuatan ataupun jabatan saudara. Orang yang memiliki sifat rendah hati ini biasanya adalah orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, saudara. Dia membiarkan orang lain ketika punya keinginan tanpa memaksakan keinginannya kepada orang lain, saudara. Mazmur katakan, orang inilah yang akan, saudara, mewarisi negeri. Luar biasa, saudara. Banyak nggak orang yang menginginkan warisan? Banyak. Hampir rata-rata seorang anak berbahagia ketika memiliki atau mengetahui bahwa warisan bapaknya banyak, berlimpah. Maka ia tidak harus bekerja keras karena memiliki warisan yang banyak. Nah, Mazmur katakan orang-orang inilah yang rendah hati ini yang mewarisi negeri, saudara. Artinya apa? Artinya ketika saudara memiliki hati yang rendah hati, saudara akan bisa diterima di mana-mana. Anda merasakan di mana Anda tinggal seolah-olah Anda disitulah rumah saudara. Coba ketika Anda memiliki hati yang rendah hati, ketika Anda berkunjung dimanapun juga, Anda akan dihargai dan dihormati. Anda masuk ke rumah orang, Anda dipersilahkan, Anda diizinkan, bahkan Anda diajak makan. Saudara, Anda dapat undangan dari mana-mana. Ketika berjumpa dengan Anda, seolah-olah Anda merasakan bahwa itu adalah kerabat saudara. Tetapi lihat orang-orang yang tinggi hati. Mereka tidak akan diundang. Mereka hanya akan menimbulkan konflik. Mereka hanya akan menimbulkan perselisihan. Di dalam Matius 5 ayat 5 pun juga Tuhan katakan orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki bumi, saudara. Mengapa demikian? Antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak berbeda. Jadi artinya dari zaman dahulu orang yang rendah hati sampai pada perjanjian baru orang yang lemah lembut pun juga mewarisi negeri atau memiliki bumi. Jadi dimanapun Anda berpijak ketika Anda memiliki hati yang rendah hati ataupun lemah lembut, maka Anda akan menjadi orang yang memiliki lingkungan itu. Lemah lembut seperti apa? Orang yang lemah lembut adalah orang yang mudah dibentuk, orang yang mudah tunduk. Mereka akan mengizinkan Tuhan membentuk hidupnya. Nah, orang-orang seperti inilah Tuhan menyukai. Karena apa? Tuhan tidak susah membentuk orang-orang seperti ini. Teguran demi teguran ia terima, ya. Perselisihan ia lebih baik mengalah. Mengalah bukan berarti karena dia harus posisi yang kalah. Ketika Anda menjadi atasan, terus kemudian Anda mau rendah hati, itu yang membuat apa? Bawahan saudara akan menghormati saudara. Mari saudara yang kita belajar bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Biarkan orang lain congkak, orang lain sombong, tapi belajarlah mengizinkan orang lain berbuat sesuatu dan saudara tidak memaksakan kehendak saudara kepada orang lain. Biarlah kelemah lembutan saudara akan mengetuk hati Tuhan dan berkat Tuhan akan
ada di dalam diri saudara. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur Tuhan, terima kasih kami mau belajar menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang lemah lembut Tuhan. Seperti janji-Mu, kami akan mewarisi negeri, kami akan memiliki bumi, kami akan diterima dimanapun kami berada. Sebab apa Tuhan? Sebab kami mau tunduk, sebab kami mau dibentuk di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi orang yang rendah hati dan Tuhan Yesus memberkati.